Mari kita belajar bersama mengenai surat pribadi. Ananda, surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi dinamakan dengan surat pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Contoh surat pribadi adalah surat kepada keluarga, surat kepada teman, dan surat undangan ulang tahun. Mulailah menulis surat sesuai dengan struktur surat pribadi. Penulisan dimulai dari bagian atas hingga ke bagian bawah surat. Pertama, tempat dan tanggal penulisan surat berisi lokasi dan tanggal, bulan, tahun ketika kamu menulis surat. Contohnya, Malang 19 Mei 2020. Kedua, tujuan atau alamat surat berisi tentang penerima surat dan alamatnya. Contoh, sahabatku Jai di Lombok atau kakek dan nenek tercinta di Ambon. 3. Salam pembuka berisi sapaan kepada penerima surat. Contohnya, halo Jai atau salam sayang untuk Bunda. Keempat, isi surat terdiri dari pembuka, isi, dan penutup surat. Pembuka surat bisa ditulis dengan menanyakan kabar atau keadaan penerima surat. Contohnya, gimana kabarmu? Atau apa kabar Lira? Isi surat tergantung dengan tujuan kamu menulis surat, apakah untuk memberitahu keadaan, memberikan undangan, mengungkapkan perasaan, atau menyampaikan pesan. Panjang isi surat tidak dibatasi. Selanjutnya, penutup surat. Penutup surat adalah akhir dari isi surat. Contohnya, sekian dulu ya, atau kutunggu balasanmu, atau sampai jumpa. Kelima adalah salam penutup. Contohnya, sahabatmu atau anakmu tercinta. Dan yang keenam, nama pengirim surat berisi nama dan tanda tangan di atasnya. Bagian ini ditulis di bawah salam penutup ya. Dalam menulis surat pribadi, Ananda harus memperhatikan huruf kapital dan memperhatikan tanda baca. Huruf kapital digunakan pada 1. Penulisan tempat dan tanggal surat. Contohnya pada surat ini, kata Malang, Lombok, dan Mei ditulis dengan berawalan huruf kapital. Kedua, huruf kapital digunakan pada setiap awal kalimat dan setelah tanda titik. Ketiga, huruf kapital pada huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan. 4. Huruf kapital digunakan pada penulisan nama orang. Contoh pada surat yaitu kata Abel dan Jai yang diawali huruf kapital. Tanda baca yang perlu diperhatikan dalam menulis surat yaitu: pertama, tanda titik. Tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Tanda baca selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam menulis surat pribadi yaitu tanda koma. Nah, tanda koma digunakan pada 1. Penulisan tempat dan tanggal surat. 2. Penulisan penerima surat. 3. Digunakan sebelum dan atau sesudah kata sapaan. 4. Penulisan pengirim surat.